MKI yang udah invite. Jadi di sini saya mau bahas tentang AI ya. Jadi sekedar cerita aja, di tempat saya kerja, itu sekarang semua orang wajib pakai AI assistant. Jadi nggak ada istilah lagi orang nggak mau gitu ya, nggak mau pakai AI, itu dikasih semuanya. Bahkan dilihat productivity-nya. Kan kalau dikasih enterprise AI itu kan kelihatannya setiap orang tuh pakai AI, usage-nya kayak gimana. Nah di tempat saya tuh di sorting tuh, yang paling aktif sama yang enggak. Jadi bukan berarti yang paling aktif berarti ini orang nggak kerja, enggak. Justru produktivitasnya itu makin naik. Makanya penting adopsi AI. Bahkan kayaknya di kantor saya sendiri sekarang 50% udah codingnya pakai AI. Jadi 50% saya ngerjain, 50%-nya itu kebanyakan rata-rata pakai AI. Bahkan di tempat saya sendiri, biasanya di awal kalau karena beberapa hal saya nggak percaya ya sama AI-nya, jadi saya kerjain sendiri dulu. Setelah saya ngerti, saya coba minta AI untuk ngerjain hal yang sama dan hasilnya exactly hampir sama. Dan bisa lebih cepat. Selama kita udah ngerti tujuan akhirnya tuh kita mau bikin seperti apa. Nah, jadi ini cocok banget buat teman-teman yang udah senior ya. Kalau junior mungkin kadang-kadang perlu dijagain sama seniornya, tapi yang udah senior tuh cocok banget buat bantu productivity. Jadi dibanding misalnya ngerjain satu atau dua fitur butuh waktu sehari dua hari, mungkin teman-teman semuanya udah tahu nih, kita tuh mau ngerjain fitur ini bakal jadi A, B, dan C. Kodenya bakal seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kalau kita pakai AI, itu bakal lebih cepat. Ya, dari yang tadinya sehari mungkin cuma berapa menit udah kelar. Oke, jadi di sini saya akan coba kasih lihat beberapa hal yang bisa dilakukan AI, yang mungkin teman-teman nanti bisa implementasiin di tempat kerjanya. Nah, sebenarnya sih banyak banget ya joke atau meme di internet tentang vibe coding. Banyak yang jijik ngeliat vibe coding gitu. Ya kalau dikerjainnya sama yang junior, sama yang nggak ngerti, bahkan nggak ngerti IT, udah pasti hasilnya amburadul. Tapi buat teman-teman mungkin yang udah biasa di IT atau biasa coding seperti saya, itu justru ini ngebantu banget. Bukan malah ini kita dihindari, justru malah ngebantu banget. Saya agak aneh kalau misalnya ada programmer yang nggak mau coba gunakan AI assistant, karena itu bakal ngebantu banget. Nah di tempat saya itu bahkan beberapa sister company itu kan dikasih juga nih, kan di tempat saya udah jadi grup company gitu. Sister company itu dikasih semuanya AI juga. Jadi total tiap orang tuh dikasih AI, bayarnya kan murah kayak cuma 20 sampai 40 dolar. Nah setelah survei, ternyata hampir 30% lebih cepat hasilnya. Jadi kan itu seakan-akan kita kayak dibanding saya hire programmer 30% lagi, which is budgetnya gede banget, lebih baik saya kasih AI assistant, tiap orang bisa improve 30% lebih baik. Nah itu bahkan cuma baru berapa bulan doang ya. Kalau misalnya nanti orang-orang udah terbiasa pakai AI assistant, mungkin bisa improve lebih cepat lagi. Jadi pertanyaannya apa sih vibe coding itu? Nah di sini kadang-kadang yang perlu yang perlu teman-teman ubah paradigmanya. Jadi kalau biasanya tuh orang kenapa nggak percaya sama AI itu karena pengen AI-nya itu harus coding seperti yang kita mau. Dan salahnya adalah kita tidak mendeskripsikan dia itu harus seperti apa. Jadi kayak apa ya? Kayak misalnya saya jadi mandor, ya itu sebagai tukangnya. Nah kita tuh selalu berpikiran kalau kita tuh tukangnya harusnya gini, 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 enggak. Justru kita tuh harus jadi mandor di sini. Jadi ngarahin si AI-nya seperti apa. Jadi kalau AI-nya hasilnya amburadul, itu biasanya gara-gara kita nggak baik atau nggak benar ngarahinnya. Jadi di sini paradigmanya harus agak sedikit dirubah. Jadi biasanya kita yang hands on langsung coding, itu sekarang justru kita jadi mandor. Tapi gimana caranya kita sebagai mandor, si tukangnya itu atau si AI-nya itu ngerti dia itu harus seperti apa codingnya. Kadang-kadang di sini di awal-awal memang agak sedikit susah ya. Kadang-kadang saya sendiri ngerasain di awal-awal itu kadang-kadang ini kayaknya kalau saya kerjain lebih cepat deh. Karena AI-nya udah kemana-mana tuh. Ngodingnya mana kemana, nggak sesuai tujuan saya. Itu biasanya gara-gara kita kurang spesifik, kurang jelas ngasih instruksinya. Jadi kadang-kadang kita misalnya ada fitur, kita bilang, tolong bikinin fitur A. Nah, itu terlalu general. Akhirnya si tukangnya terserah dia mau bikinin kayak kita, tolong bikinin rumah subsidi gitu. Ya udah dibikinin gitu, sesuai dengan yang biasa saya lakuin. Padahal mungkin beda, kita pengennya depan rumahnya kayak gini bentuknya, ukuran ininya seperti ini. Jadi kita nggak spesifik si nyuruh si AI-nya. Nah saat kita nginstruksiin AI, kita benar-benar harus spesifik banget. Jadi misalnya saya mau tolong bikin fitur A, nanti tolong bikin layernya ada 3 layer, ada controller, ada service, ada repository, tolong database-nya
strukturnya harus kayak gini, nggak boleh ada ini, nggak boleh ada ini. Makanya ada yang namanya AI rule, aturan. Makanya biasanya kalau di awal-awal kita pakai AI, kalau bisa sih bikin aturannya terlebih dahulu. Jadi aturannya, oh struktur kodenya harus kayak gini, ininya kayak gini. Nanti kita simpan di file contohnya readme. Nah, nanti tiap kita nyuruh AI untuk bikin fitur, contohnya tolong bikin fitur A, ikutin rule yang ada di readme ini. Nah, dia udah nggak akan halusinasi tuh. Karena dia akan ngikutin rule yang kita define atau kita deskripsikan. Jadi itu salah satu intinya. Jadi kalau teman-teman lihat orang-orang yang pakai AI hasilnya ngawur gitu ya, itu biasanya terlalu general kita ngasih instruksinya. Jadi tidak sangat spesifik. Nah, terus pertanyaannya kalau kita bikin sespesifik mungkin ngapain nyuruh AI gitu ya? Kita aja yang coding. Nah, enaknya adalah kita cuma bikin sekali yang detail instruksi itu, nanti fitur A, B, C, D, ya kita bisa langsung suruh AI itu, tolong deh kerjain fitur A, fitur B, fitur C. Kita bisa mulai ngerjain fitur yang lain yang menurut kita agak susah dikerjain sama AI. Nah, jadi itu kan enak tuh. Jadi hal-hal repetitif kayak cuma nambahin create, insert, update, delete, itu ngapain kita yang ngerjain lagi? Karena kan udah jelas alurnya seperti itu aja. Jadi kita bisa minta AI untuk yang ngerjain itu. Jadi di sini perlu diperhatikan kalau programmer sekarang kita nggak jadi sebagai yang eksekutornya lagi ketika pakai AI, tapi sebagai navigatornya. Jadi AI-nya itu yang sebagai tukangnya atau drivernya. Jadi mindset kita harus agak sedikit dirubah ya, dari yang tadinya kita nulis kode, jadi kita ngarahin si AI ini. Jadi ya anggap aja kita aja kayak manajer lah, jadi ngarahin orang ini harus kayak gimana, kayak gitu. Jadi nggak lagi kita yang ngerjainnya. Di awal-awal biasanya memang nggak produktif ya. Jadi kita kadang-kadang nyuruh AI ngerjain fitur A malah lebih lama hasilnya dibanding kita ngerjain sendiri. Nah, tapi itu biasanya di awal aja. Setelah kita ngerti polanya, ngerti instruksi detailnya, itu langsung next-nya itu gampang banget. Oke, di sini saya akan jelasin beberapa hal yang bisa kita lakuin di AI. Nah, sebelum kita lakuin, jadi teman-teman di sini mungkin nggak perlu pusing. Saya di sini kebetulan nanti demonya akan pakai Claude Code ya, Claude. Nah, tapi teman-teman soalnya bebas mau pakai apapun. Ada GitHub Copilot, ChatGPT Codex, Google Gemini CLI, atau kalau yang basisnya text editor kayak Windsurf, Try, Cursor, JetBrains, Juni, dan lain-lain. Itu semuanya sama. Sekarang itu semuanya hampir pakai fitur AI agent. Dan biasanya model-model di belakang itu sama. Antara Claude, OpenAI, Gemini, ya itu aja sebenarnya. Jadi cuma beda interface depannya aja. Nah, karena saya kebanyakan seringnya pakai modelnya itu LLM-nya pakai Claude, jadi saya biasanya langsung pakai Claude aja. Nah, habis itu karena basisnya terminal, jadi saya teman-teman bisa demoinnya nanti kalau mau coba langsung dipraktekin itu nggak harus, oh misalnya Kang Eko pakainya JetBrains, berarti saya harus beli JetBrains, enggak. Saya akan demonya nanti basisnya terminal, jadi teman-teman bebas mau pakai text editor apapun. Oke. Nah, yang pertama, ini sebenarnya walaupun saya nggak rekomendasiin ya, jadi yang paling pertama yang bisa kita pakai AI itu bikin project di awal. Beberapa project itu kadang-kadang agak ribet ya. Beda kayak di sini pada pakai apa? Spring Boot ya. Ada yang pakai Node.js. Ada Node.js itu kan kalau misalnya kita nggak pakai misalnya nggak pakai yang project kayak Svelte atau misalnya Nux atau Next, itu kan kalau setup sendiri ribet ya. Seremoninya tuh banyak gitu. Harus bikin A, B, C, D, F, G itu ribet banget gitu. Nah, kalau kita pakai AI, selama kita ngerti, kita mau masang apa aja, itu kita bisa minta AI untuk setup itu. Nah, kecuali mungkin orang-orang yang pakai Spring Boot atau Java atau yang lain ya, yang udah ada scaffoldingnya itu gampang. Tapi buat teman-teman yang nggak ada scaffoldingnya, kayak contohnya yang orang-orang Golang, orang-orang Rust, itu setup di awal tuh ribet banget. Akhirnya yang mereka lakukan, biasanya mereka bikin template, nanti kalau mau bikin project baru, copy paste. Nah, kadang-kadang template ini kan harus di-maintain tuh, versi baru dan lain-lain. Nah, itu ribet banget tuh. Nah, kita bisa pakai AI untuk generate. Jadi dulu tuh, zaman dulu sebelum ada AI, semuanya harus serba bikin template, nyari scaffolding generator, nah itu ribet lah. Nah, kalau ada AI, sekarang kita tinggal minta AI-nya, tolong buatin project baru, misalnya pakai Node.js misalnya aja. Tolong tambahin library A, library B, library C, library D. Sesimpel kayak gitu. Jadi, nggak pusing. Nah, ini contohnya misalnya ya.
Ini Tonton versi lengkapnya di membership Programmer Zaman Now.